Jadi perkenalkan, nama sebelum saya masuk Islam, nama saya adalah Vincent Rudi Nubatonis. Kami awalnya itu debat tentang agama, Bang. Oh, debat. Oke. Iya, kami debat. Jadi pertama kali debat itu tentang ketuhanan Yesus. Nah, di sini dia mengatakan bilang, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau bukan? Terus kata saya bilang, ya percayalah Yesus itu Tuhan, masa bukan sih? Terus kamu percaya Yesus Tuhan atau bukan? Kata dia, enggak lah, aku nggak percaya Yesus Tuhan. Terus dia bilang, tapi dia itu orangnya cerdas, Bang. Oh, cerdas, oke. Dia menggunakan logika biar kita itu cepat memahami perkataan dia. Kata dia gini, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, apa yang membuat dia itu diangkat menjadi Tuhan? Baik, oke. Terus kata saya, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang buta, terus dia bisa memberi makan 5.000 orang, terus dia disalib dan dia bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga gitu. Terus oh itu ternyata itu penyebab dia diangkat menjadi Tuhan gitu. Terus kata dia, ada di Alkitab itu ada yang lebih canggih daripada Yesus yang menghidupkan orang mati. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, orangnya ada, terus mayatnya hidup. Kalau ini Nabi Elias, kalau di dalam Alkitab itu ada namanya Nabi Elias. Itu dia menghidupkan orang mati. Nabi Eliasnya udah mati, tinggal tulangnya doang. Tetapi tulangnya disentuhkan sama si mayat, mayatnya hidup. Lebih canggih mana, Yesus atau si Elias? Kenapa Elias ini nggak disebut sebagai Tuhan? Padahal mau kita lihat itu lebih canggihnya Nabi Elias. Orangnya udah nggak ada, cuman tulangnya aja kan, disentuh aja mayatnya hidup. Nah, kenapa dia nggak disebut sebagai Tuhan? Terus saya bilang, kan dia bisa menghidupkan orang buta. Terus kata dia, ada lagi yang bisa menghidupkan orang buta. Terus, nah dari situ kemudian saya kan marah kan, wah kok dia bandingkan ini Tuhan saya sama yang lain gitu. Saya kan, wah ini kayak kesal gitu. Pokoknya saya nggak boleh Tuhan saya dihina-hina atau diejek-ejek lah, atau dibanding-bandingkan. Ya dibanding-bandingkan. Pokoknya Tuhan saya itu paling kuat lah. Jadi terus kata dia gini, kalau seandainya Tuhan itu bisa mati nggak? Dia kan tanya ke saya, Tuhan itu bisa mati nggak? Terus saya bilang, ya Tuhan itu bisa mati terus hidup kembali. Terus saya kan bilang Tuhan itu mati terus hidup kembali. Kan Yesus sesuai dengan Yesus kan. Terus kata dia gini, masa Tuhan itu mati sih? Tuhan yang sebenarnya itu dia tidak akan pernah mati. Dia itu abadi. Dia kalau mati terus siapa yang mengurus ini langit, bumi, terus semua makhluk hidup yang ada di dunia ini siapa yang mengurus? Bahkan kalau makhluk hidup di dunia ini kalau tidak dikasih makan sehari atau sejam atau bahkan sedetik pun pasti akan musnah semua, pasti mati. Sedangkan Tuhan mati berapa hari? 3 hari. Siapa yang pelihara bumi ini? 3 hari itu? Iya kan? Tuhan kan mati 3 hari. Terus berarti tidak ada yang memelihara bumi ini dong. Kok bisa Tuhan mati terus nggak ada yang memelihara bumi ini, kita hidup semua? Nah dari situ kan saya kayak belum bikin, ini udah mulai kurang ajar kayaknya gitu. Udah mulai kurang ajar. Kami debat terus.
Kami pernah bang debat dari sore sampai subuh sampai pagi kami debat aja terus. Masya Allah. Itu kami debat sampai aku ngalah bang, gara-gara debat sama dia. Yang pertama, kami debat soal ketuhanan Yesus, aku udah kalah bang. Oke. Soalnya dari jawaban-jawaban dia itu masuk ke logika. Masuk akal semua. Iya masuk akal semua dan saya pun ya menerima. Kemudian masuk lagi ke Alkitab ini, dia mulai membeda Alkitab saya. Baik. Yang pertama kata dia itu, kami percaya nggak Alkitab itu apakah kitab suci atau kitab yang telah diubah-ubah oleh tangan manusia? Baik. Kata saya kitab suci lah, masa itu ini tulis tangan manusia sih? Kan selama ini bang, kalau saya ke gereja itu dibacakan ayat-ayat yang tidak, yang itu aja, yang selalu saya dengar itu yang baik-baik saja kan bang. Belum pernah saya dengar ayat yang kayak menyinggung ayat porno atau ayat-ayat yang lebih dalam lagi ya. Iya, pokoknya ayat-ayat porno itu belum pernah saya dengar di telinga saya bang. Kemudian dia udah menulis ayat itu di kertas. Kemudian dia tanya sama saya, kamu percaya nggak Alkitab ini kitab suci, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya? Percaya nggak? Saya percayalah ini kitab suci, masa ada manusia tulis tangan begini. Baik. Ini benar-benar dari Tuhan, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, kalau dari Tuhan berarti ayat ini tidak terjadi kesalahan. Yang pertama harus suci. Yang kedua tidak ada perselisihan. Yang ketiga harus Sesuai. bersih dari kesalahan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada ayat-ayat porno. Baik. Kata saya iyalah. Terus dia bilang ayo kita taruhan. Saya berani karena selama saya kecil sampai saya umur 20 tahun itu saya belum pernah Dijelaskan ayat. membaca Alkitab sedalam itu bang. Baik. Cuma sekedar baca-baca aja kan. Terus yang pertama dibukanya itu ayat-ayat porno bang. Ayat-ayat yang kayak menyinggung ayat porno. Yang itu saya lupa ayatnya, tapi katanya gini, buah dadamu seperti gugusan anggur, sepertinya saya ingin membajak buah dadamu, itu kayak gimana ya? Pokoknya ayat-ayat porno lah bang. Baik. Pertama kali saya baca itu, saya berpikir, oh iya juga sih, tapi nggak apa-apa lah, ini kan kitab suci ya kita. Baik, oke. Jadi kita nggak boleh bilang, Nggak oh boleh ini ayat-ayat salah. porno, ini kan dari Tuhan. Kayak gitu kan. Jadi saya berpikir, nggak mungkin, biasa aja sih ini kan. Walaupun seperti itu, tapi ini kitab suci. Saya masih berpegang teguh bahwa ini kitab suci bang. Terus yang kedua, kata dia itu gini, kalau kitab suci, kalau kamu masih meragukan, kalau kitab suci tidak boleh ada perselisihan di antara ayat ini dan ayat ini. Betul. Oke, saya setuju. Oke. Dikasihnya ayat ini bang. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa terjadi, misalkan nih, terjadi peperangan dan raja ini membunuh 800 orang. Terus mereka menang. Oke. Terus di ayat lain menceritakan kisah ini juga. Tetapi yang terbunuhnya bukan 800 orang lagi. Yang terbunuhnya 3.000 orang. Bang. Oke. Di situ kan udah berbeda, Bang. Terus tapi kisahnya sama, rajanya sama, terus anaknya sama, panglimanya pun sama kan. Baik. Tapi yang di situ yang terbunuhnya satunya 800, yang satunya 3.000. Kok beda sih? Akhirnya saya bilang, lah ini gimana? Tapi bukan cuma satu doang yang ditunjukin sama dia, Bang. Banyak kali. Banyak. Itu sampai saya malas baca, saya sampai udah bosan. Terus saya tiap hari kan pulang sekolah di rumah aja. Aduh ini gimana ya kok. Saya pokoknya harus mau debat sama dia biar dia itu masuk Kristen. Pokoknya saya kan niatnya awalnya itu gitu kan, debat sama dia biar dia masuk Kristen, Bang. Tapi saya bilang, aduh Alkitabku kayak gini. Baik. Saya juga pusing sendiri, Bang. Akhirnya dari situ, tetapi saya belum berani untuk masuk Islam, Bang. Saya juga belum berani untuk bilang ke orang tua bahwa
Alkitab itu ada ayat porno, ayat ini begini-begini. Karena saya sendiri masih takut bang, masih takut kalau kok bisa sih Alkitab saya kayak gini, kok bisa berselisih, bisa bertentangan, terus ada ini gini-gini. Terus ada ayat lagi yang ditunjukin sama dia, satu, Yesus ditanya hari kiamat, dia tidak tahu. Betul. Ya kan? Itu yang membuat saya itu bilang begini, lah kok Yesus yang menciptakan hari kiamat, terus dia ditanya hari kiamat, dia tidak tahu, padahal dia yang menciptakan hari kiamat. Baik. Kok masa dia nggak tahu? Apa dia lupa? Nggak mungkin masa Tuhan lupa sih, ya kan? Tuhan yang menciptakan hari kiamat, dia yang menghancurkan segalanya, tetapi dia ditanya kapan hancurnya, dia nggak tahu. Betul. Nah dari sini logika saya mulai kebuka bang, pelan-pelan bang. Dan dari situ saya mulai tanya sama orang tua saya, Mak, kenapa sih Yesus nggak tahu hari kiamat? Kan dia Tuhan, kok dia nggak tahu hari kiamat? Baik. Nah dari situ orang tua saya juga nggak bisa jawab bang, nggak sekolah agama, nggak, pokoknya ikut-ikut aja sama. Betul. Dari nenek-nenek, dari bayi, dari sini ikut-ikut aja kan keturunan kami. Bapak saya juga, saya tanya bapak saya juga nggak tahu, malah emosi bang. Bapak saya Marah. Oke. saya hampir dipukul gara-gara ini pasti belajar agama Islam sama teman saya. Teman saya kan namanya Arif, terus adiknya Sahir, namanya Sahir. Saya sampai dimarah-marahin, sampai dilarang. Bapak saya kan galak orangnya. Oke. Waktu itu saya masih takut-takut sama bapak saya, kalau buat salah itu dipukul sampai nangis-nangis, dipukul lagi. Jadi bapak saya larang, bilang saya pulang sekolah nggak boleh bermain. Pokoknya di rumah aja, mau tidur, mau makan, mau kerja, mau apa terserah aja. Pokoknya di rumah aja, nggak boleh keluar. Kata bapak saya gitu kan. Terus saya tiap hari kan pulang sekolah di rumah aja. Aduh ini gimana ya kok. Saya pokoknya harus mau debat sama dia biar dia itu masuk Kristen. Pokoknya saya kan niatnya awalnya itu gitu kan, debat sama dia biar dia masuk Kristen bang. Saya debat sama orang tua saya. Nah, sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Saya kan langsung spontan gitu kan. Oke. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa mak. Kalau Yesus Tuhan itu kenapa dia nggak tahu hari kiamat gini. Terus mama saya kan langsung bingung kan. Wah ini suka apa lagi nih anak. Kayaknya si Arif ini. Arif ini yang sepengaruh dia bilang, kamu udah masuk Islam. Mama saya langsung spontan tanya begitu. Oke. Kamu udah masuk Islam. Saya dalam hati langsung keringat kan. Aduh ini kalau mau bohong dosa. Kata teman saya nggak boleh bohong, jujur, harus selalu jujur sama orang tua. Ini orang tua nanya kayak gini, pertanyaannya ini kita mau jawabnya kayak gimana ini? Udah masuk Islam atau belum? Baik. Saya kan masih takut tuh. Belum. Ngapain? Belum masuk Islam, Mak? Belum. Oh, waktu itu juga belum. Ya, masih belum. Karena saya masih takut bang, karena waktu itu saya masih sekolah. Kalau masuk Islam pasti putus sekolah, terus diusir juga, dipukul juga. Pokoknya ngeri lah bang, bapak saya itu jahat kali. Jadi saya bilang belum, tapi saya setiap hari itu saya ke mama saya, pokoknya saya fokus aja di mama saya dulu. Karena mama saya itu kan nggak terlalu galak kan. Pokoknya dia itu marah tapi sebatas marah. Kalau bapak saya marah itu langsung ditapok, dipukul. Kalau mama saya itu sebatas marah, jadi saya berani memberanikan diri untuk kayak debat-debat tentang agama, banding-bandingan agama gitu. Islam begini-begini, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa Islam itu mah bukan teroris, Islam itu agama yang baik, agama mengajak kepada kebaikan. Pokoknya saya berdakwah tentang agama Islam. Tapi mama saya itu kayak cuek-cuek aja.